Shalom Sobat ICC, tahukah Anda bahwa ada satu esensi terpenting di dalam menjadi murid Kristus? Sebelum saya membahas hal tersebut, saya akan membahas bagaimana atau definisi murid Kristus itu sendiri. Murid Kristus adalah pengikut Kristus, kita tahu semua itu. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama adalah mendengarkan firman, percaya, menerima kasih karunia dari Tuhan, lalu mengalami transformasi atau kehidupan yang diubahkan, dimurnikan, serupa segambar Kristus. Dan proses ini berlangsung terus setiap hari seumur hidup kita. Kita tahu di perjanjian lama ada Nuh, Musa, Daniel, Yosua, bahkan Raja Daud. Mereka itu orang biasa, tapi yang bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan bisa memakai orang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Bukan karena pribadi orang tersebut, tapi karena Tuhan yang memampukan bagi yang mau mengikuti panggilan di dalam Dia. Di perjanjian baru kita tahu, ada Petrus yang meninggalkan jalannya, yang meninggalkan kapalnya dari seorang nelayan, menjadi penginjil rasul yang berapi-api. Begitu juga kita tahu Paulus. Paulus sebelumnya adalah pembunuh murid-murid Kristus. Kemudian dipakai Tuhan sehingga ribuan orang bahkan Injil diberitakan hingga ke ujung dunia oleh karena karya pelayanan Paulus dan Roh Kudus yang tinggal di dalam Paulus. Satu esensi terpenting di dalam mengikut Yesus atau menjadi murid Kristus adalah disiplin. Mengapa disiplin? Dalam bahasa Inggrisnya, murid ialah disciple. Disciple of Christ atau murid Kristus itu identik dan terikat dengan kata disiplin. Poin pertama, kita harus disiplin secara rohani ataupun spiritual. Ayatnya di 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kemurnianmu. Tuhan ingin kita menjadi teladan bagi orang percaya. Tuhan ingin kita nggak jadi batu sandungan. Di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam kasih, dan di dalam kesetiaan, dan di dalam kemurnian atau kekudusan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama ini? Apakah di tahun yang baru ini kita masih mengandalkan Tuhan? Apakah kita masih percaya? Apakah kita masih terhubung dengan segala sumber segala sesuatu itu, yaitu Kristus sendiri? Bukan tentang berkat, bukan tentang mujizat, bukan tentang kesembuhan, bukan tentang apapun yang bisa Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita membangun hubungan. Tuhan rindu kita punya hubungan secara intim, secara pribadi dengan Dia. Bagaimana kita masih rutin saat teduh, bagaimana kita membaca firman, bagaimana kita taat dan tunduk pada otoritas, pada kehendak Tuhan, dan bagaimana kehidupan doa kita atau bahkan kehidupan kita di dalam berpuasa. Sebagai orang percaya, tiada pengenalan akan Tuhan yang sempurna tanpa pengenalan akan firman Tuhan. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Alkitab adalah Tuhan yang berbicara dan perkataan Tuhan itu perkataan yang berkuasa. Poin nomor 2, disiplin di dalam pekerjaan dan keuangan. Kita harus bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan, atas setiap pekerjaan, atas setiap usaha yang Tuhan percayakan. Segala sesuatu adalah miliknya Tuhan, segala sesuatu adalah punyanya Tuhan, kita adalah pengelolanya yang Tuhan percayakan. Jadilah pengelola yang baik untuk setiap talenta, untuk setiap berkat, untuk setiap kemampuan yang Tuhan berikan. Kita buka kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Masihkah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kepintaran atau mengandalkan ego kita sendiri? Biarlah apapun yang Tuhan percayakan, baik pekerjaan, baik bisnis atau apapun itu, memuliakan nama Dia. Bagaimana dengan hal keuangan? Bagaimana kita berserah di dalam memanage keuangan kita? Apakah kita bijaksana di dalam menabung, di dalam memberi, di dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang Tuhan percayakan? Kubuka kitab 2 Korintus, pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apakah kita setia dengan hal yang harus kita berikan kepada orang lain? Apakah kita memberkati orang lain? Dan apakah kita bisa
memberkati Tuhan juga. Kita nggak akan bisa balas apapun kasih yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Tapi tiada kasih tanpa pemberian. Kristus memberi dirinya sendiri. Kristus memberikan keselamatan. Bahkan Kristus memberikan kasih karunia dan segala kelimpahannya di dalam setiap kehidupan orang percaya. Tapi apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Baik dari materi, baik dari waktu, baik dari kebiasaan kita dan kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah menjadi persembahan yang hidup bagi Dia? Yang ketiga adalah disiplin di dalam kesehatan. Tubuh kita adalah bait Allah yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berolahraga, bagaimana kita menjaga makanan kita, bagaimana kita mengatur istirahat kita, bagaimana kita membentuk pola kebiasaan hidup kita. Itu adalah pertanggungjawaban secara pribadi atas tubuh yang Tuhan percayakan, atas jasmani kesehatan yang Tuhan percayakan. Kenapa? Poin nomor 3 kita membahas tentang kesehatan atau jasmani. Karena Tuhan sangat peduli akan kesehatan, akan jasmani kita. Kita buka di kitab 3 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tuhan sangat peduli, tidak hanya secara spiritual, tidak hanya secara kesehatan saja, bahkan secara mental. Seperti jiwamu baik-baik saja. Baik-baik dan sehat-sehat di dalam segala sesuatu. Tuhan ingin tubuh, jiwa, roh kita terpelihara. Tuhan ingin tubuh, jiwa, roh kita penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan berkat-Nya Tuhan. Kita bisa membayangkan seorang atlet. Di dalam pertandingan, semua atlet berjuang untuk menjadi yang terbaik, baik itu olahraga tim ataupun olahraga individual. Tetapi kita tidak pernah melihat proses yang mereka lewati. Bagaimana mereka makan, kebiasaannya, berapa keras mereka latihan, bagaimana mereka mengatur istirahat. Itu semua yang membedakan antara seorang juara dan seorang yang bukan juara. Nah, bagaimana kita mengelola kesehatan dan tubuh yang Tuhan percayakan selama ini? Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan rindu kita menjadi persembahan yang hidup, baik dari tubuh, jiwa, dan roh kita, memuliakan, menyenangkan Tuhan. Poin yang keempat adalah disiplin di dalam mengatur waktu. Segala sesuatu ada waktunya. Alkitab berkata, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak semuanya berguna. Sebagai murid Kristus, kita harus punya skala prioritas. Apa yang menjadi terpenting di dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi landasan utama, value utama yang kita pegang di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mengatur waktu kita? Bagaimana membentuk kehidupan kita? Bagaimana kita mengatur kebiasaan kita? Bagaimana kita membentuk masa depan kita bersama Tuhan? Murid Kristus adalah orang yang tahu akan prioritas, tujuan dan panggilannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang senantiasa setia mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupannya. Ada perubahan yang radikal atau perubahan besar di dalam cara pandang, di dalam mengatur prioritas, dan di dalam membuat keputusan di dalam kehidupan ini. Kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan rindu setiap waktu yang Dia percayakan di dalam kehidupan kita bisa kita pergunakan sebaik mungkin dan bijaksana, berbuah lebih banyak lagi dan memuliakan nama Tuhan. Ada 4 hal esensi di dalam disiplin sebagai murid Kristus. Yang pertama, disiplin secara spiritual atau rohani. Yang kedua, disiplin secara pekerjaan dan keuangan. Yang ketiga, disiplin secara kesehatan. Yang keempat, disiplin secara waktu ataupun prioritas kehidupan. Dan satu lagi yang akan aku bahas adalah apa ciri utama murid Kristus. Kita nggak bisa melupakan ciri utama murid Kristus adalah hidup di dalam kasih. 1 Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan rindu terlepas apapun permasalahan, apapun
struggle kita, apapun kesulitan kita di dalam mengampuni, Tuhan rindu kita bisa belajar untuk mulai mengasihi sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dengan mengasihi, dunia akan lihat bagaimana murid Kristus hidup. Dengan mengasihi, dunia akan lihat bagaimana Kristus hidup di dalam kita. Biarlah melalui tahun 2025 ini, the year of disciple maker, kita dibentuk menjadi murid Kristus yang sejati. Murid Kristus yang punya integritas dan tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan gak berhenti sampai situ aja, murid Kristus yang mampu mengasihi orang lain, bahkan menjadi teladan dan memuridkan orang lain untuk mendekatkan orang yang belum mengenal Tuhan. Menjadi mengenal siapa itu Kristus, siapa itu Yesus, bagaimana kasih Kristus itu yang tak terhingga dan tak terbayangkan oleh mereka semua sebelumnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang bisa kami dengar, yang bisa kami renungkan. Biarlah tahun ini Tuhan, Kau berbicara pada setiap pribadi kami masing-masing lepas pribadi, Roh Kudus-Mu meneguhkan, menuntun, supaya kami dibentuk menjadi murid-murid Engkau yang sesuai, segambar dengan Engkau sendiri. Biarlah kasih-Mu tinggal di gereja ini, tinggal di tengah-tengah kami, dan biarlah kehidupan kami diubahkan, dimurnikan sama seperti yang Tuhan mau. Melalui kehidupan kami bisa menjadi teladan, bisa menjadi berkat, bisa memuridkan banyak orang, dan bisa memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu senantiasa, datanglah kerajaan-Mu. Serahkan diri kami, gereja ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan, usaha, keluarga, masa depan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Bapa yang setia, Engkau Allah yang besar, dan Engkau adalah Allah yang tak pernah meninggalkan. Segala kehendak-Mu, rancangan-Mu genap atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, percaya, dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, sampai berjumpa di acara devotion gereja ICC berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.